Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di Tawabi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf Jamaluddin ibn Hisham al-Ansari radhiyallahu rahimahullah. Aslun wa awli ahadi syai'aini awil asya'i mufidatan ba'da talabi at-takhyira awil ibahata wa ba'da al-khabari syakka awil tashkika. Baik. Au, kata beliau, ini li ahadis syai'ain. Ini untuk memilih salah satu dari dua perkara, awil asya, atau banyak perkara. Kan au. Bisa dua perkara, bisa banyak perkara. Mufidatan, memberikan faedah. Dia memberikan faedah. Ba'da tolab, setelah tolab. Jadi tergantung nanti au itu setelah apa. Kalau dia terletak setelah tolab, atau tolab ya. 8. At-takhyir awil ibahan. Jadi setelah tolak dia memberikan faedah takhir, memilih. Tidak boleh digabung awil ibaha atau mubah. Ketika antum bilang begini, jalis fil amr, berarti tolak. Berarti tolak. Setelahnya kalau ada au maka dua. Maka dua ini. Pilih boleh atau pilih tidak boleh. Ketika dia bilang jalis Al-Hasan awi ibn Sirin. Duduklah bersama Al-Hasan atau dengan Ibnu Sirin. Ini apa ini? Boleh memilih, mubah. Maknanya mubah. Mubah. Dan memilih tidak mubah. Mereka bilang tazawwaj Hindan au ukhtah. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Ini kan apa ini? Memilih atau mubah? Memilih. Tidak mubah yang lain. Harus pilih Hindun atau saudarinya. Jangan saudaranya. Hindun atau saudarinya. Dipahami ini? Jelas ini pembahasan? Jadi, tapi ingat, setelah tolak. Setelah tolak. Wa ba'dal khobar. Sementara kalau setelah khobar, tahu setelah khobar ya? Selain tolak. Maka bermakna syak, ragu. Jalasna yauman au ba'do yaumin. Misalnya begitu. Kami duduk sehari atau setengah hari. Di sini dia syak. Ragu. Iya, ragu. Kenapa kita bilang ragu? Tidak ada tolak. Tidak ada tolak. Awit taskik atau memberikan keraguan kepada orang lain. Kepada orang lain. Iya. Antum katakan misalnya ya, ragu ya. Ja'al Hasan awil Husain. Datang Al-Hasan atau Al-Husain. Antum sendiri, kalau antum sendiri tidak tahu. Antum tahu ada yang datang, tapi antum ragu siapa di antaranya. Sekarang antum tahu siapa yang datang, tapi antum kabarkan ke orang supaya mereka ragu. Supaya mereka ragu. Itu namanya apa? Taskik. Jadi ada antum sendiri yang ragu atau antum sendiri yakin tapi antum meragukan orang lain. Itu setelah khobar. Itu setelah khobar. Inilah makna au jadinya 4. Iya. Au jadinya 4. Takhir, ibahah, syak, taskik. ثم قال الشارح مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم ولأحد الأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهن أو تحرير رقبة ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أكنت أو قعدت
لأن سواء لا بد فيها من شيئين لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. Baik. Contoh untuk dua perkara, labitna yauman au ba'do yaum. Dua ya, sehari atau setengah hari. Untuk salah satu dari banyak perkara, maka kafaronya beri makan 10 orang miskin. Dari yang pertengahan apa yang mereka makan, memberi makan kepada keluarganya. Au kisbah, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Au tahrir raqabah. Berapa pilihannya itu? 3. Belum maknanya. Karena dia ini yaitu au untuk dua perkara pilihan atau lebih, maka tidak boleh dikatakan sama saja bagiku apakah berdiri atau duduk. Kan sama saja berdiri atau duduk. Tidak boleh. Karena itu hanya untuk berapa ini? 2. Kan tadi boleh 2 atau lebih. Karena sawa itu harus dari 2. Sementara au ini tidak boleh hanya dari 2. Lebih. Li'annaka la taqul, kan antum juga tidak bilang sawaun alayya hadzal syai. Sama saja bagiku perkara ini. Enggak. Dia tidak boleh juga 1. Harus berapa 2? Antum bilang sama saja bagiku, berarti ada 2 itu pasti. Nah, sementara au tidak memastikan 2. Boleh 2 atau apa lebih dari 2. Tidak boleh juga 1. Tidak boleh juga 1. Sekarang maknanya. ثم قال ولها 4 معان معنيان بعد طلب وهما التخيير والإباحة ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. Dia memiliki 4 makna. 2 makna setelah tolab, yaitu takhir dan ibahah. 2 makna setelah khobar, yaitu syak dan taskik. ومثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها وللإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها والإباحة لا تأباه ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. Baik. Contoh takhir, nikahilah Hindan atau saudarinya. Ibaha, duduklah bersama Hasan atau Ibnu Sirin. Perbedaan antara keduanya. Apa bedanya takhir sama ibaha? Perbedaan antara keduanya. Takhir itu ya'bad jawazul jama'. Tidak membolehkan untuk menyatukan. Baina ma qablaha wa ma ba'daha. Untuk apa yang antara apa yang sebelumnya dan setelahnya. Tidak membolehkan untuk menyatukan. Itu namanya takhir. Pokoknya harus pilih. Harus pilih. Itu namanya takhir. Sementara ibahah la ta'bah. Iya? Tidak membolehkan itu. Berarti apa? Boleh. La ta'bah berarti membolehkan. Kalau tadi tidak membolehkan untuk disatukan. Kalau ibahah membolehkan untuk disatukan. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Bahasanya tidak boleh mengumpulkan, tidak boleh bagi dia menyatukan antara menikahi Hindin atau saudarinya. Nah, dalam satu pelaminan, pokoknya kakak adik langsung sekali akad. Tanda, langsung 2 atau 4 bersaudara, kan boleh saya nikahi 4. Katanya tuh, langsung 4 bersaudari dinikahi. Paham ini kan? Kawin kembar boleh. Boleh tuh, Pak Hari langsung sama Fajrin, tapi perempuannya beda. Paham toh? Hemat uang panai. Paham ini? Ramadan sama Rizki. Langsung begitu. 2 bersaudari ya. Dia lamar. Paham ini Soleh? Serius sekali dengar. Iya, kalau masalah kawin. Nah, jadi boleh. Tapi kalau Rizki, dia di tengah. Dia di tengah, langsung 2 bersaudari mendampinginya. Ini tidak boleh. Paham Rizki? Iya, alhamdulillah. Ini tidak dibolehkan. Dan boleh baginya untuk duduk bersama Al-Hasan dan Ibnu Sirin dua-duanya. Ini makna mubah. Contoh berikutnya. ثم قال ومثالها للشك قولك جاء زيد أو أمر إذا لم تعلم الجائية منهما. Contoh syak, dia ragu.
ucapan kamu, datang Zaid atau Ammar, kalau dia tidak tahu yang datang dari keduanya. Dia tahu ada yang datang, tapi dianya sendiri tidak tahu siapa dari keduanya. Terus ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجاء منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. Berarti orang lain. Contoh tashkik, meragukan. Ucapanmu, datang Zaid atau Ammar, kalau kamu tahu yang datang dari keduanya. Kalau tadi kan memang tidak kamu tidak tahu siapa yang datang. Cuman kamu tahu ada yang datang, cuman tidak tahu siapa. Tadi kamunya. Kalau ini kamu tahu yang datang dari keduanya. Akan tetapi abhamta, kamu mubahamkan, samarkan alal mukhotob, terhadap yang mendengar. Jadi kamu samarkan terhadap yang mendengar. Dipahamkan? Berarti antum taskik namanya, membuat ragu orang lain. Terus ثم قال وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة وقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Dan contoh hal itu dari Al-Quran ya, tinggal contoh di Quran satu-satu ya. Mana pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, urut ini. Harus anda pahami contoh ini untuk berurut tadi. Dari Quran, fakafaratuhu it'amu 10 masakin al-ayah sampai akhir ayat. Sesungguhnya tidak boleh baginya untuk mengumpulkan semua tadi di atas keyakinan bahwa semuanya adalah kafaroh. Artinya gini, dari yang kafarohnya ada 3. Kasih makan, bebaskan budak, atau apa? Hah? Kasih pakaian. Tidak boleh. Oh ya, sudahlah, bebaskan budak, kasih makan, kasih pakai, beri pakaian juga. Enggak, orang kaya ya. Iya, enggak. Walaupun kaya, itu yang harus pilih satu. Pilih satu. Ini contoh untuk yang apa ini? Makna apa ini? Takhir. Ini makna takhir. Dan firman Allah Ta'ala, wala ala anfusikum. Hendak mengapa atas diri kalian. Antakulu min buyutikum, untuk makan di rumah kalian sendiri. Au buyuti abaikum, atau makan di rumah bapak kalian. Mana apa ini? Ibaha. Boleh, enggak apa-apa. Setelah makan di rumah sendiri, pergi lagi makan di rumah bapak. Sebetulnya belum ya penuh. Enggak ada masalah itu. Itu mubah. Mubah. Dan firman Allah Ta'ala, labitna yauman au ba'da yaum. Ini apa ini? Ashabul Kahfi. Enggak, yang meninggal ini ya, yang dimatikan ya. Dan firman Allah Ta'ala, wa inna au iyyakum la'ala huda. Dia yakin dirinya di atas petunjuk. Tapi dia katakan kepada mereka, kami atau kalian di atas petunjuk. Au fi dhalalim mubin, atau berada dalam kesesatan yang nyata. Dia enggak ragu tentang dirinya. Tapi ini dia apa ini? Tashkik. Kalian atau kami yang di atas petunjuk? Ini namanya tashkik. Terus ثم قال أصل وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. Berikutnya au tadi, sekarang am. Ini li talabi ta'yin. Kalau am maknanya adalah meminta kejelasan. Iya, kalau au sudah. Kalau ini am meminta kejelasan, tapi biasanya ba'da hamzatin, dia setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dari dua yang sama. Azaid am amar, tidak boleh au. Azaid am. Jadi setelah hamzah biasanya dia. Azaid am amar. Mananya tetap atau. Apakah Zaid atau Ammar. Terjemahnya tetap. Tapi penggunaannya ini. Kalau au setelah tolak atau tahyid atau khobar. Kalau am setelah hamzah. Setelah hamzah. Terus. الشرح تقول أزيد عندك أم أمر إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه ولهذا يكون الجواب في تعيينه لا بالنعم ولا بلا لا بالنعم. Binni'am. Bukan dengan unta merah. Naam. لا بالنعم ولا بلا. Biasa saya enggak pakai al. La bina'am. لا بنعم ولا بلا وتسمى أم هذه معادلة
li'annaha adalatil hamzah fil istifham biha. Li'annaha adalatil hamzah fil istifham biha. Ala tara annaka adkhaltal hamzata ala ahadil ismaini ladaini istawa al-hukmu fi dhannika bin nisbati ilayhima wa adkhalta am ala al-akhar wa wasatta bainahuma ma la tashakku fihi wa huwa qawluka indak wa tusamma aidan muttasilatan li'anna ma qablaha wa ma ba'daha la yustagna bi ahadihima 'anil akhar. Baik. Kamu katakan Az-Zaidun indak am Amar, jelas ya. Kalau kamu pastikan bahwa salah satunya ada di sisimu, akan tapi kamu ragu tentang zatnya siapa. Iya. Oleh karena ini jawabannya dengan ta'yin ya, dengan memastikan. Jangan jawaban dengan samar. Tidak boleh antum bilang na'am atau la. Ada orang bertanya pada antum, Az-Zaidun indak am Amar? Na'am. Bisa itu? Ada orang jawab, Az-Zaidun indak am Amar? Antum bilang apa? La. Tidak boleh. Kan dia sekarang meminta apa? Kejelasan. Harus menjawabnya dengan apa? Jelas. Antum bilang Zaid. Atau antum bilang Amr. Paham ya? Meminta kejelasan. Tidak boleh dijawab dengan na'am. Tidak boleh dijawab dengan la. Dan am ini dinamakan dengan mu'adilah. Penyeimbang. Iya, penyetara. Karena dia menyeimbangi hamzah yang ada dalam pertanyaan tadi. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaka, bahasanya kamu ada qaltal hamzah, memasukkan hamzah ala ahadil ismain, atas salah satunya. Iya kan? Setelahnya antum dah masukkan hamzah. Berarti am ini adalah penyeimbang untuk hamzah. Iya, penyeimbang untuk hamzah. Ini yang belum katakan. Makanya dia namanya mu'adilah. Mu'adilah. Alladain yang keduanya istawal hukum. Sama hukum. Fidhonika dalam sangkaanmu. Binisbat ilaihima dilihat daripada keduanya. Dan kamu masukkan am di atas yang lain. Wawasotta bainahuma ma la tasukku fi. Dan kamu meletakkan di tengah antara keduanya apa yang kamu tidak ragukan padanya. Apa itu? Az-Zaidun indak. Antum tidak bilang begini, Az-Zaidun am Amr. Tapi antum letakkan di tengah yang antum tidak ragukan padanya. Indak. Az-Zaidun indak. Am Amr. Kan antum pastikan ada di sisimu ini. Cuman antum ragu siapa? Zaid atau apa? Amr. Jadi yang di sisimu itu yang antum tidak ragukan. Yang antum letakkan di tengah. Yang antum letakkan di tengah. Paham Rizki? Itu yang beliau katakan. Wahwa qauluka indak. Dan juga dinamakan nama lainnya muttasilah. Dinamakan juga dengan nama muttasilah. Kenapa? Karena apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya itu la yustagna bi ahadihima anil akhar. Dia tidak merasa tidak butuh salah satunya dengan yang lain. Tidak merasa tidak butuh berarti butuh kepada salah satunya. Sebelum am butuh kepada apa yang setelah am. Tidak bisa antum bilang Az-Zaidun indak. Paham kan? Tanpa ada am Amr. Enggak usah kalau begitu. Enggak usah bertanya kalau pakai hamzah kan. Pasti orang kalau pakai hamzah Az-Zaidun indak am Amr. Dipaham kan? Atau untuk bilang Az-Zaidun indak am. Begitu saja. Tanpa setelahnya. Enggak. Dibutuhkan itu apa yang sebelumnya dan setelahnya. Makanya namanya muttasilah. Namanya muttasilah. Terus aslun walirraddi anil khata'i fil hukmi la ba'da ijabin walakin wabal ba'da nafi walisarfil hukmi ila ma ba'daha bal ba'da ijabin. Langsung tiga ini. La, lakin, bal. Untuk mengembalikan dari kesalahan dalam menghukumi, la setelah ijab. Iya. Ja'a Zaid la Amr, itu namanya ijab. Tidak di awal penafian. Ja'a Zaid la Amr. Kayak gini. Ja'a Zaid la Amr. Ketika antum bilang Ja'a Zaid, antum kira juga Amr datang. Ketika antum dengar Ja'a Zaid, oh datang juga Amr ini. Dikembalikan antum dari kesalahan tadi. La Amr. Tidak Amr. Berarti kembali dari kesalahan.
setelah ijab. Tahu ijab ya? Apa itu ijab? Setelah kalimatnya mujab, musbat. Itu namanya ba'da ijab. Walakin wabal ba'da nafi. Demikian pula lakin dan bal setelah penafian. Antum bilang begini. Setelah penafian, ma ja'a Zaid. Ma ja'a Zaid. Kita bilang, Zaid tidak datang. Antum kira Amr juga tidak datang. Datang kan lakin. Lakin Amr. Akan tetapi Amr. Amr apa berarti? Datang. Itu namanya mengembalikan kesalahan. Demikian pula bal. Ma ja'a Zaid. Ma ja'a Zaid. Bal Amr. Zaid tidak datang. Bahkan Amr. Apa itu? Datang. Dipahami ini kan? Wali sorfil hukum ila ma ba'daha. Untuk memalingkan hukum kepada apa yang setelahnya. Memalingkan hukum. Ini makna asal bal ini. Makna idrob. Memalingkan hukum kepada apa yang setelahnya. Bal. Ba'da ijab. Setelah ijab. Saya bilang begini. Ja'a Zaid. Ijab kan? Ja'a Zaid. Bal Amr. Ja'a Zaid. Bal Amr. Antum palingkan hukum kemana ini? Datang Zaid. Bahkan Amr. Hah? Tadinya itu kan orang dengar datang Zaid. Bal Amr. Antum palingkan hukum datang ke mana? Sekarang ke Amr. Zaidnya gimana? Saya diam. Bisa datang, bisa juga tidak. Karena saya palingkan pendengar dari hukum datang Zaid kepada datang siapa? Amr. Dipahami ini? Ini setelah apa ini? Setelah ijab. Setelah ijab. Ini fungsinya la, lakin, bal. Terus. شرح حاصل هذا الموضوع أن بيان حاصل هذا الموضوع أن بيان لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا بين يا فأما اشتراكها فمن وجهين أحدهما أنها عاطفة والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد ولكن إنما يكونن لقصر القلب فقط. تقول جاءني زيد لا عمرو رد على من اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد أو أنهما جاءك معا. وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو أو بل عمرو رد على من اعتقد العكس. والثاني أن لا إن. Baik, sampai situ dulu. Karena ada masalah qasril qalb, qasril ifrat ini. Iya, ini urusannya balago. Syarah. Hasilu hadal maudi. Kesimpulan tempat ini. Itu pembahasan la, lakin, bal. Bahwa antara la, lakin, dan bal istirokan wa iftirokon. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Tiga ini ada persamaan dan ada perbedaan. Adapun persamaannya dari dua sisi. Tiga-tiganya sama-sama atof. Dah. Kedua sama-sama memberikan faedah raddas sami' adil khata'. Fil hukum ila shawab. Sama-sama mengembalikan si pendengar dari kesalahan dalam menghukumi ke yang benar. Ini kesamaannya. Adapun perbedaannya dari dua sisi juga. Pertama, la ini takunu li qasril qalbi wa qasril afrad. Iya. La itu memberikan faedah qasril qalbi. Dan iya, qasril afrad. La itu memberikan faedah pembatasan pada qalb dan pembatasan pada afrad, ifrad. Ini masalah. Apa itu qasril qalbi? Apa itu qasr ifrad? Iya. Ini dua istilah ilmu balaghah ini. Qasru al-ifrad. Ini yang pertama dulu ya.
qasrul ifrad. Ya. Kemudian kedua, qasru al-qalb. Qasrul ifrad, pembatasan ifrad, yaitu kalau mukhatab meyakini istirab. Nah, kalau orang yang antum ajak bicara, dia meyakini istirab, berserikat. Itu dia. Jadi idza kana al-mukhatab, iya, al-mukhatab yang antum ajak bicara itu itaqada, ya, al-istirab. Itaqada al-istirab. Dia meyakini adanya apa? Berserikat antara sebelum la dan setelah la. Ketika antum bilang begini, ja'a ya Zaid. Ja'a Zaid. Antum berkeyakinan berserikat, datang juga siapa? Amr. Nah, datang juga Amr. Langsung antum bilang la Amr. Anda la Amr. Jadi ketika dia berserikat, dia meyakini berserikat, antum nafikan. Tidak. Bisa untuk qasril qol berarti kalau qasril qasril ifrad. Kalau qasril qalbi lawan dari ini. Lawan dari ini. Yaitu apa itu? Apa lawan dari ini? Al-mukhatab meyakini tidak berserikat. Tam qasril qalbi. Kalau qasril ifrad, si yang antum aja bicara, yakini berserikat. Paham tak? Antara atof dengan setelah atof. Dia yakini berserikat. Kalau qasril qalbi, dia tidak meyakini berserikat. Nah, dia si yang antum aja bicara, tidak meyakini adanya berserikat. Ini berlaku untuk lam. La itu bisa qasril ifrad, berkeyakinan berserikat, bisa juga qasri al-qalb, tidak berkeyakinan berserikat. Ketika antum katakan maja'a Zaid. Zaid tidak datang. Bisa saja antum berkeyakinan apa? Oh, Amr juga tidak. Berarti kan tidak berserikat. Langsung antum bilang apa? La Amr. Apa jadinya itu? Amr datang. Zaid tidak datang. La Amr. Apa berarti? Amr datang. Paham tak? Jadi intinya ini istilah. Ini istilahnya orang balago ini. Istilahnya orang balago. Qasril ifrad artinya dia berkeyakinan berserikat. Ada, sama-sama ada. Kalau qasril qalbi, dia tidak berkeyakinan sama-sama ada. Dipahami ini pembahasan? Ini istilahnya mereka. Ketika dilawan bicara. Jadi untuk la itu dulu, kita berarti sekarang, la bisa untuk qasril qalbi, untuk orang yang berkeyakinan tidak berserikat. Dan bisa untuk qasril ifrad, yaitu orang yang berkeyakinan berserikat. Itu maksudnya. Jadi bisa antum pakai di orang yang berkeyakinan tidak berserikat, dan bisa antum pakai di orang yang berkeyakinan berserikat. Itulah wabal walakin. Sementara bal dan lakin itu hanya penggunaannya innama takuna yakunan, tiada lain keduanya menjadi qasril qalbi faqat. Untuk orang qasril qalbi faqat, apa tadi? Tidak. Yang tidak berkeyakinan berserikat. Antum kan bilang begini. Coba antum bilang dah, ja'a Zaid bal Amr. Bal Amr. Antum bilang apa? Datang Zaid bahkan Amr. Apa sih? Datang Zaid bahkan Amr. Apa ini? Di sini apa? Memang tidak digunakan untuk orang berkeyakinan dia berserikat bahwa Zaid dan Amr datang. Dia memang hanya berpaling. Datang Zaid bahkan Amr. Dia berpaling dari Zaid ke Amr. Memang si pendengar tidak meyakini Zaid dan Amr datang. Paham tak? Tidak berkeyakinan. Sama dengan antum bilang begini. Maja'a Zaid bal Amr. Maja'a Zaid bal Amr. Zaid tidak datang, bahkan Amr.
Zaid tidak datang. Bahkan Amr. Bahkan Amr apa di sini? Bahkan Amr tidak datang. Memang dia tidak berkeyakinan ini dua orang ini berserikat. Kan qasrul qalb, betul? Apa qalb tadi? Berbedakan dengan qasril ifrad sama qasri al-qalb. Qasril qalb tadi apa? Ifrad. Meyakini berserikat. Yang antum aja bicara memang ada keyakinan berserikat. Kalau qalb tidak berkeyakinan dia berserikat. Anda pahami? Memang dia tidak berkeyakinan itu. Jadi la bisa untuk dua-duanya. Bisa qalb, bisa ifrad. Kalau bal sama lakin hanya apa? Hanya apa? Qalb saja. Khusus yang tidak berkeyakinan berserikat. Anda pahami ini? Inilah perbedaan. Ada kesamaannya, sama-sama huruf athof. Ada juga kesamaannya sama-sama mengembalikan pendengar kepada yang benar. Sama-sama kan? Tapi perbedaan dalam penggunaan. Kalau la bisa qasril ifrad dan bisa qasril al-qalb. Yaitu bagi orang berkeyakinan berserikat dan bagi orang yang tidak berkeyakinan. Itulah bisa untuk pakai dua-dua itu. Tapi kalau lakin sama bal hanya apa? Qasril qalbi. Memang untuk penggunaan orang tidak meyakini itu. Antum bilang ja'a Zaid bal Amr. Ja'a Zaid lakin Amr. Datang Zaid akan tetapi Amr. Datang Zaid akan tapi Amr. Akan tapi Amr. Memang dia tidak berkeyakinan dengan Amr. Paham tak? Antum cuma masukkan itu kata. Jelas ini kan? Itu yang mereka pakai di sini. Ini yang paling sulit. Karena kita istilah qasril qalbi dan qasri al-ifrad itu urusannya balaghah. Itu masuk dalam pembahasan ilmu al-balaghah. Iya. Jadi la bisa qasril qalbi, bisa juga qasri apa? Al-ifrad. Bisa. Sementara lakin dan bal keduanya hanya digunakan untuk apa? Qasri al-qalbi faqat. Praktek. Ja'ani Zaid. La Amr. Datang padaku Zaid. Tidak Amr. Roddan. Untuk mengembalikan, membantah. Ala mani takoda. Atas orang yang berkeyakinan. Anna Amr ja'aka duna Zaid. Bahasanya Amr datang kepada kamu tanpa Zaid. Kan begitu lah? Ja'a Zaid la Amr. Datang Zaid tidak Amr. Berarti tadi itu orang itu berkeyakinan Amr datang kepadamu tanpa Zaid. Paham tak? Langsung tu bilang la Amr. La Amr. Artinya sekarang hanya Zaid. Padahal dia berkeyakinan apa? Amr juga datang. La. Iya. Antum bilang begitu. Au annahuma ja'a keman. Atau bisa juga kedua-duanya datang kepada kamu. Dia berkeyakinan maksudnya. Dia berkeyakinan bahwa keduanya sama-sama datang. Langsung untuk bilang la Amr. Tadi yang pertama dia berkeyakinan Amr datang tanpa Zaid. Amr datang tanpa Zaid. Ternyata Zaid datang tidak Amr. Dipahamkan? Amr datang tanpa Zaid. Berarti kan sebenarnya dia keyakinannya dua kan? Dua orang. Ada Amr, ada Zaid. Cuman dia kira Amr datang, bukan Zaid. Antum bilang Zaid, bukan Amr. Atau dia berkeyakinan dua-duanya apa datang. Langsung antum bilang Zaid, la Amr. Pokoknya ada keyakinan dari si pendengar bahwa dua-duanya itu datang. Atau salah satu dari keduanya datang. Pokoknya ada dua orang dia yakini. Iya, itu namanya qasri al-qalbi atau qasri ifrad. Takul dan kamu katakan, ma ja'ani Zaid, lakin Amr. Tidak datang kepadaku Zaid, akan tapi Amr. Atau antum bilang, bal Amr. Bahkan Amr. Ini roddan ala mani taqodal aks. Ini sebagai bantahan orang berkeyakinan kebalikannya. Kalau tadi diyakini
berserikat. Kalau ini dia bantah untuk orang yang berkeyakinan tidak berserikat. Ada paham ini? Sudah paham tak? Jadi qasril ifrad berkeyakinan berserikat. Qasril qalbi berkeyakinan tidak berserikat. Itu bisa untuk la. La bisa qasril ifrad, bisa qasri al-qalbi. Kalau bal hanya qasri al-qalbi. Sehingga ketika antum pakai membantah qasril ifrad. Karena qasril ifrad dia yakini berserikat. Ketika antum pakaikan lakin dan bal berarti salah. Tidak berserikat. Cuma satu. Datang Zaid, bahkan Amr. Satu saja. Paham kan? Tadi bisa saja dia berkeyakinan berserikat antara Zaid dan Amr. Tapi karena pakai bal, hanya qalb. Satu saja. Tidak berserikat. Anda paham ini? Jelas sekarang? Ini istilahnya di sini. Masalah qasril qalbi sama qasri al-ifrad. Harus dibedakan apa maksudnya qasril qalbi. Dan apa maksudnya qasri al-ifrad. ثم قال والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات إنما يعطف بها بعد الإثبات وبل يعطف بها بعد النفي ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا ويعطف بل بعد الإثبات ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتسييره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء وذلك كقولك جاءني زيد بل أمر وقد تضمن سكوت أن إما أنها غير عاطفة وهو الحق وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر. Baik, ahsan. Selesai atop, alhamdulillah. Perbedaan kedua, la itu diatopkan dengan setelah itsbat. Ini faedah, saudara. Antum tidak bisa seperti ini tadi. Yang ana contohkan tadi. Ma ja'a Zaidun la Amr. Dipahami ini? Paham kan? Artinya kalau ada penafian, tidak mungkin ada penafian lagi di sini. Ada paham sekarang kan? Cuma kan tadi kita mau membedakan ifrad sama qol. Dia bebas masuk. Bisa di qasri ifrad dan qasri al-qalbi. Sekarang lagi ditentukan perbedaan berikutnya. Kalau kalimat seperti ini memang tidak boleh adalah. Memang tidak boleh adalah ada la. Dipaham kan? Yang boleh itu ada bal atau adalah laki. Ada penafian, tidak boleh adalah. Iya, kalau ada penafian. Iya. Ini perbedaan belum bilang. Jadi, la itu diatopkan dengan setelah itsbat. Tahu setelah itsbat ya? Kalimat musbat. Bukan kalimat manfi. Wabal, sementara bal diatopkan dengan setelah nafi. Lakin diatopkan dengan setelah nafi. Bangga, antum bisa bilang, ma ja'a Zaid la Amr. Tidak ada masalah. Ma ja'a Zaid bal Amr. Ada nafi. Ma ja'a Zaid lakin Amr. Ada paham kan? Boleh. Tapi la, tidak boleh untuk bilang, ma ja'a Zaid la Amr. Gimana caranya? Paham kan? Iya. Tidak bisa. Ini yang belum katakan. Wa yakuna ma'naha kama dzakarna. Dan maknanya sebagaimana yang kami sebutkan di matan. Setelah penafian, maknanya ini. Setelah isbat, maknanya ini. Kan sudah di matan kan? Apa kata beliau di matan tadi? Liraddi anil khata' fil hukum ba'da ijab. Lakin dan bal setelah nafi untuk apa? Sorfil hukum ilama ba'da. Itu bal. Pokoknya kembali ke matan tadi. Yang kami sebutkan. Itu maksudnya yang disebutkan di matan. Dan diatopkan dengan bal setelah isbat. Maknanya ketika itu isbatul hukum lima ba'da. Maknanya kalau antum atopkan dengan bal setelah isbat ya. Ma ja'a Zaid bal Amr. Begitu maksudnya. Contoh. Artinya ketika itu adalah menetapkan hukum terhadap apa yang setelahnya.
Antum gini, ja'a Zaid bal Amr. Berarti antum tetapkan hukum Amr. Datang. Paham kan? Wasarfuhu amma qablaha. Dan memalingkannya dari apa yang sebelumnya. Wa tasyiruhu kal maskuti anhu. Dan antum jadikan sebelumnya seperti yang didiamkan atasnya. Ketika antum bilang, ja'a Zaid bal Amr. Berarti antum bal Amr datang. Paham kan? Bal Amr datang. Dan antum jadikan sebelumnya didiami. Zaid gimana? Didiami. Jelas kan? Antum jadikan seperti didiami. Demikian itu seperti contoh antum ja'ani Zaid bal Amr. Datang kepadaku Zaid, bahkan Amr. Itu antum jadikan hukum datang kepadaku itu Amr. Zaidnya antum jadikan sebagai hal yang didiami hukumnya. Datang atau tidak, tidak disinggung. Karena antum berpaling dari Zaid ke mana sekarang? Dari Zaid ke Amr. Selesai. Dan telah terkandung sukuti diamku terhadap imma. Nah, kan ada 10 huruf ataf. Tapi beliau hanya menjelaskan 9. Imma beliau tidak jelaskan. Seperti di matan Jurumiyah ada imma, diamku terhadap imma itu annaha ghairu atifah. Itu menunjukkan dia bukan ataf. Karena diam berarti bukan itu. Bukan ataf. Wahul haq, dan itu yang benarnya. Wabihi qala al-Farisi, dan dengannya lah Al-Farisi berpendapat. Wa qala al-Jurjani, dan al-Imam al-Jurjani dia berpendapat adduha min hurufil atfi sahwun zahir. Menghitungnya, memasukkannya dalam huruf ataf itu kelalaian yang jelas. Kelalaian yang nampak. Makanya huruf ataf hanya 9. Bukan 10. Bukan 10. Iya, selesai. Alhamdulillah pembahasan huruf ataf. Besok insya Allah kita selesaikan tabi, yaitu badal. Sisa satu lagi. Kita cukupkan. Subhanallah.